barang-barang penting tersebut lepas begitu saja, karena kan banyak kolektor-kolektor yang juga menginginkan hal-hal serupa. Benda-benda temuan dari situs Bongal ini yang bersifat artefaktual itu menjadi semacam kebingungan ya, siapa ini yang mengelola, tanggung jawabnya siapa, karena nanti kan berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sultanate Institute, balik lagi bersama kita di podcast Sultanate Institute. Kali ini kita sampai di episode ketiga. Ya, episode ketiga. Sebelumnya kita di 2 episode awal sudah membahas tentang cerita awal perjalanan Sultanate Institute. Episode kedua bercerita tentang pendekatan historical arkeologi dalam penelitian-penelitian Sultanate Institute. Nah, di episode ketiga ini kita akan banyak berbincang tentang salah satu bidang kerja di Sultanate Institute, yaitu konservasi dan museum. Lebih khususnya lagi, kita akan fokus banyak membahas tentang museum di episode ketiga ini bersama Mas Sidik. Siap. Halo. Ya, salah satu peneliti Sultanate Institute di bidang konservasi dan museum ya tentunya. Ya. Nah, Mas Sidik, kita itu kan Sultanate mendirikan dan juga mengelola 2 museum ya Mas? 2 museum. Ya. Museum Abad 1 Hijriah dan juga Abad 1 Hijriah Museum dan juga Fansuri. Fansuri Ya, di situs Bongal di situs Tapanuli ya, Tapanuli Tengah. Nah, mungkin Mas Sidik bisa sharing, menceritakan bagaimana sih sebenarnya cerita awal dari pendirian Museum Abad 1 Hijriah dan juga Museum Fansuri. Latar belakang pendiriannya seperti apa? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Ya. Jadi seperti yang diuraikan sebelumnya di episode pertama, kita akan sampaikan bahwasanya di tahun 2020, 2021, 2022 sampai 2023 kita itu kan banyak berfokus untuk melakukan kegiatan penelitian, terutama dengan ditemukannya situs Bongal sebagai salah satu situs yang tercatat paling awal mencatat interaksi Islam dengan Nusantara gitu ya. Nah, beriringan dengan hal tersebut itu banyak ditemukan artefak-artefak yang memang sangat penting bagi kita para peneliti untuk mempelajari terutama, kemudian juga merawatnya. Kenapa harus kita rawat? Karena temuan di situs Bongal itu ternyata banyak sekali. Tidak hanya 1 keping, 2 keping misalkan kalau untuk koin seperti itu ya. Tapi sekali ketemu biasanya karena teman-teman penambang itu bekerja dengan sekup yang cukup lebar di dalam sebuah galian, itu biasanya ditemukannya tidak hanya 1 tetapi bisa dalam jumlah banyak dan bervariasi. Nah, dari situ Pak Abu Bakar sekali lagi salah satu founder kita Sultanate Institute yang kemudian Sultanate Institute ini kan berkembang kemudian secara struktural berada di bawah PT Media Literasi Indonesia. Ini melihat perkembangan situs Bongal yang cukup cepat ya itu ya, terkuaknya ya. Jadi dari mulai proses penelitiannya, kemudian temuan-temuannya, masyarakat kan aktif sekali tuh ya. Karena di sana kan ada tambang-tambang yang terus beroperasi setiap hari. Nah, itu semakin banyak barang-barang ataupun artefak-artefak yang berkaitan dengan interaksi dunia Islam dan Nusantara itu ditemukan terus-menerus. Dan berarti pada itu belum ini ya, belum ada yang merawat atau konservasi gitu. Jadi awalnya memang masyarakat menemukan itu tidak tahu. Kemudian ada salah satu warga, Pak Musrin Siregar saat itu dibantu juga dengan salah satu dosen Unimed Sumatera Utara, itu mengumpulkan dalam sebuah galeri ya, semacam galeri. Kecil aja ukurannya, cuma 2x3 meter kalau nggak salah itu. Itu banyak dikumpulkan di sana. Nah, kemudian banyak juga yang beredar luas di perdagangan seperti itu. Lah,
kita tidak mau ibaratnya membiarkan barang-barang penting tersebut lepas begitu saja, karena kan banyak kolektor-kolektor yang juga menginginkan hal-hal serupa seperti itu. Jadi untuk bisa lebih kita teliti, lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan juga menjaga agar temuan barang-barang tersebut tidak cepat rusak, tim Sultanate Institute membentuk sebuah lembaga khusus ataupun bidang kerja tersendiri yang nantinya akan fokus dalam hal pencatatan, katalogisasi, dan juga perawatan terhadap benda-benda yang ditemukan baik itu di situs Bongal maupun tempat-tempat lain, situs-situs lain ya, yang kita teliti. Karena kan kalau kita lihat dari perjalanan kita kan, kita awalnya tidak hanya di situs Bongal, tetapi dari pesisir pantai utara, kemudian juga Aceh, sampai di tempat-tempat yang lainnya. Dari situ dulu memberikan tugas khusus ya kepada saya waktu itu untuk istilahnya merawat, kemudian mendata, kita data dulu. Nah kemudian setelah beberapa waktu, setelah ekskavasi yang pertama, barulah kita menginisiasi untuk didirikan sebuah lembaga khusus, yaitu Museum Abad 1 Hijriah waktu itu. Berarti ini Mas ya, bisa dibilang pendirian museum atau lembaga museum ini, ini adalah salah satu bentuk kepedulian Sultanate Institute dari penelitian yang dilakukan di situs Bongal. Jadi sekali. Melihat dari bagaimana artefak yang begitu banyak dan begitu beragam dan bervariasi itu bisa dibilang terbengkalai lah Mas ya. Dari segi perawatan dan juga pemanfaatan gitu. Jadi akhirnya diputuskan untuk dikelola secara kelembagaan museum. Jadi ini adalah bentuk kepedulian. Pada waktu itu kita juga nggak mau yang hanya terbatas hanya penelitian aja Mas ya. Misalnya kita datang ke situs Bongal tuh hanya sampai di penelitian aja. Nah, itu makanya kebanyakan seperti itu. Nah, makanya kan tindak lanjutnya adalah sampai ke perawatan dan juga konservasi temuan-temuan artefak. Nah, dan itu ditambahkan juga ya, saya tambahi, karena memang kondisi waktu itu, jadi peralihan dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu kan juga ada perubahan nomenklatur yang dialami oleh beberapa lembaga pemerintahan yang bertugas di bidang penelitian dan pemanfaatan maupun pengelolaan produk budaya. Nah, seperti misalkan di BPCB kemudian melebur menjadi BPK, kemudian Balai Arkeologi juga melebur menjadi BRIN. Nah, itu cukup apa ya, membuat benda-benda temuan dari situs Bongal ini yang bersifat artefaktual itu menjadi semacam kebingungan ya, siapa ini yang mengelola, tanggung jawabnya siapa, karena nanti kan berkaitan dengan banyak hal terkait administrasi, terkait dengan penanggung jawab siapa yang mengelola, kepalanya dan sebagainya macam. Oleh karena itu, udahlah kita berani saja untuk mengambil tanggung jawab ini agar benda-benda yang kita temukan yang banyak berbicara tentang sejarah, terutama sejarah Islam ini, tidak hanya berhenti pada sebatas hasil penelitian, tetapi juga lebih dari itu, karena kita nanti pendirian itu adalah lembaga museum, maka sifatnya tidak hanya berhenti sebagai lembaga yang menyimpan dan mengoleksi, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan apa yang kita rawat, apa yang kita teliti kepada masyarakat secara lebih umum. Nah, kalau ceritanya Mas, kapan didirikan Museum Abad 1 Hijriah dan kemudian Museum Fansuri juga awal mulanya, terus kapan, tahun berapa itu? Museum yang dikelola oleh Sultanate Institute di bawah PT Media Literasi Indonesia itu kan berjumlah dua. Yang pertama Museum Abad 1 Hijriah yang berkedudukan di kota Solo, Surakarta. Ini lebih tepatnya
kita sudah didirikan tahun 2022. Ya, tepatnya bulan Oktober, kurang lebih bulan Oktober. Kalau yang kedua, museum yang kedua itu Museum Vansuri yang berada di situs Bongal, itu pada bulan Mei tahun 2023 kemarin. Jadi ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Berarti untuk pendiriannya jaraknya antara Museum Abad 1 Jaya sama Museum Vansuri ya cukup terlalu lama ya? Lama, mungkin 1 tahun ya. Karena memang begini, awalnya kan kita berkomunikasi ya dengan pihak-pihak terkait bagaimana baiknya barang-barang temuan seperti ini yang memiliki nilai historis yang cukup tinggi, terutama di Museum Vansurinya, karena saat itu belum ada lembaga yang secara khusus mau menangani temuan-temuan yang dari situs bunga tersebut. Padahal jumlahnya banyak sekali. Kalau dalam catatan awal kita itu lebih dari 1000 keping gitu. 1000 jumlahnya 1000 buah lebih itu. Nah itu kan dan nggak mungkin juga karena kan posisi kita ada di Solo, kantor kita hari-hari berkantor di Solo, tidak mungkin semuanya juga dibawa ke Solo. Kemudian waktu itu ada sebuah ide bahwasanya kita akan mencoba untuk mengembangkan konsep baru, yaitu on-site museum. Jadi ketika para peneliti, ketika para siswa ataupun masyarakat umum yang mau mengerti lebih tentang keberadaan atau eksistensi situs Bongal pada periode abad 7 sampai 10 Masehi, itu kalau kita langsung ke museumnya itu biasanya akan lebih paham daripada kita langsung menuju ke mana, ke Bukit Bongalnya, ke situsnya yang ada nanti ya apa ini kok adanya tambang, kebun sawit kan seperti itu ya. Karena kan nilai-nilai artefak ataupun artefak itu umumnya ditemukannya kan di bawah tanah, di kedalaman lebih dari 3 meter dan harus dikembalikan lagi ke tempatnya, kan tidak mungkin lagi ya. Jadi mengambil inisiatif dari Pak Abu, maka diusahakan didirikan sebuah museum yang ada di sana. Nah, berarti gitu. Museum Vansuri ini mengambil satu konsep tentang on-site museum ya Mas? On-site museum. Jadi on-site museum itu kan sebenarnya salah satu konsep dalam new museum ya, dalam teori new museum, satu pendekatan baru dalam pelaksanaan museum ya, lembaga museum. Salah satunya adalah on-site museum gitu. Jadi museum yang dia dekat dengan lokasi situsnya, bahkan ya berada di lokasi situsnya, dan juga mengajak keterlibatan masyarakat sekitar, masyarakat di mana situs itu berada untuk juga terlibat dalam pengelolaan museum. Betul sekali. Gitu. Nah, kalau sejauh ini Mas, berarti kan 2022-2023 sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun sampai Abad 1 Hijriah. 2 tahun, 3 tahun ya Mas ini. Iya, 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Tahun ketiga. Itu bagaimana sekarang Mas perkembangannya, baik kunjungannya atau kegiatannya apa aja sih Mas selama ini gitu yang dilakukan baik di Museum Vansuri maupun di Museum Abad 1 Hijriah gitu. Dimulai dari Museum Abad 1 Hijriah tersebut ya. Lebih dulu kita yang berada di Solo yang lebih awal, ini museumnya kurang lebih kegiatannya seperti biasa, selayaknya museum, yaitu sebagai pusat konservasi. Jadi beberapa temuan artefak yang sampai kepada kita itu kan tidak semuanya dalam kondisi yang bagus. Ada yang kondisinya tidak sempurna, ada yang harus kita tangani lebih lanjut dan kita jaga supaya tidak terjadi pelapukan dan kerusakan yang lebih lanjut. Maka untuk utamanya, kegiatan utamanya adalah konservasi benda-benda artefak koleksi Museum Abad 1 Hijriah. Yang berikutnya juga tentang edukasi. Jadi selain kita konservasi, kita juga edukasikan. Jadi kita salah satu usahanya yaitu berupa akun media sosial, fanpage kita. Nanti bisa dilihat teman-teman di Instagram
Museum Abad 1 Hijriah, di fanpage Facebook juga punya kita Museum Abad 1 Hijriah. Kita sedikit-sedikit istilahnya memberitahukan eksistensi kita dan kegiatan kita selama yang ada di Museum Abad 1 Hijriah. Dan satu lagi, dalam usaha konservasi yang kita lakukan itu kita tidak sendiri, Mas. Kita juga didampingi oleh ahli, salah satunya ahli dalam bidang konservasi di Indonesia, salah satunya yang terbaik kan dari Balai Konservasi Borobudur. Ya. Nah, itu kita dibantu tenaga ahli dari sana sebagai semacam konsultan ya. Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya misalkan temuan kayu kapal. Ya, itu kan kayu kapal yang berumur lebih dari 1.200 tahun. Ya, 1.400 tahun. Ya. Treatmentnya seperti apa? Ya. Kita harus melakukan apa? Tahap-tahapnya seperti apa? Nah, itu kita mendapatkan bimbingan langsung dari Balai Konservasi Borobudur. Itu sih kalau kegiatan yang ada di Museum Abad 1 Hijriah. Kalaupun untuk kunjungan dulu. Kunjungan. Museum Abad 1 Hijriah belum seperti museum pada umumnya. Ya. Jadi kita sementara ini karena memang keterbatasan ruangan yang kita miliki, itu kita dibatasi kunjungannya untuk para peneliti, baik mahasiswa, tokoh masyarakat, asatid, ustadz-ustadz yang berkepentingan untuk meneliti hal-hal terkait dengan koleksi yang kita punya. Jadi belum kita buka secara umum seperti museum yang di Vansuri Situs Bungal. Berarti belum terbuka, jadi masih harus pakai reservasi jaringan dan akademisi ya. Ya, seperti kemarin misalkan kan banyak juga teman-teman yang merequest dari dari sekolah-sekolah. Nah, terpaksa kita belum bisa kabulkan karena memang kita utamakan untuk para peneliti. Sudah banyak, Mas, yang kesini. Misalkan kalau kita ambil contoh, kalau dari Ustadz ya, lembaga pondok pesantren kemarin dari Munzir Pondok Pesantren Isi Karima, Ustadz Syihab, beliau sudah kesini dengan tim. Kemudian juga ada peneliti dari BRIN juga, Hasanah Keagamaan, kemarin meneliti tentang koin. Kemudian juga UIN, Sunan Ampel, ya juga sudah berkunjung di sini. Dan juga ada elemen-elemen masyarakat juga ya. Kemarin seperti dari Pak Abdurrahman dari komunitas pecinta sejarah Islam, itu juga secara khusus melakukan reservasi untuk datang ke sini mempelajari bagaimana interaksi Islam di abad awal, seperti itu. Nah, sekarang kalau untuk Museum Vansuri Situs Bungal itu sendiri kita sudah selayaknya museum pada umumnya ya, karena memang museum yang ada di sana lebih representatif. Jadi kita kemarin diresmikan untuk Museum Vansuri Situs Bungal itu pada bulan Mei 2023. Nah, cukup meriah kemarin, nanti bisa dilihat di channel kita juga kan, sudah peresmian museumnya sudah kita kita upload di channel kita di Sultanate Institute. Itu juga peresmiannya dibarengi juga dengan diskusi-diskusi terkait dengan pemanfaatan, terkait dengan tugas-tugas museum dan juga kajian-kajian berkaitan dengan situs bunga. Nah, untuk pengunjungnya sendiri lebih bervariasi dari teman-teman pelajar, mahasiswa dari tingkat SD sampai kuliah, sampai juga pada para pejabat khusus di Tapanuli Tengah maupun di kecamatan, desa, dinas seperti itu, umumnya seperti itu. Nah, yang kita tunggu dari provinsi nih, pejabat-pejabat provinsi di Sumatera Utara khususnya, mari mampir ke Tapanuli Tengah ya. Waktu pembukaan kan kita juga sempat mengundang dan juga datang juga gubernur, datang Amida seperti itu. Amida sampai wakil ketua DPRD, wakil ketua DPRD provinsi juga sempat hadir dan juga sudah menyaksikan. Makanya kalau di sana sudah sangat ramai, Mas. Kita buka operasional penuh itu kurang lebih bulan Oktober tahun 2023 kemarin. Itu rata-rata buka ya, Mas? Iya, sudah buka. Lebih terbuka. Rata-rata pengunjungnya itu 500 orang setiap bulan. Ya, gitu. Karena memang kita terbuka secara umum dan tempatnya juga cukup strategis dan indah.
Ini untuk pembelajaran dari tingkat SD, tingkat dasar sampai pada perguruan tinggi maupun para peneliti yang memiliki akses lebih dekat ke situs. Jadi seperti itu sih. Ya, jadi pas tadi Mas Idi juga sudah sempat singgung Museum Vansuri pada saat kita pembukaan itu atau peresmian museum itu kita juga sekaligus menyelenggarakan diskusi. Iya. Diskusi terkait dengan situs Bongal maupun terkait dengan konservasi dan pemanfaatan situs Bongal. Bincang pakar pada waktu itu kita mendatangkan banyak peneliti, narasumber dan juga pakar untuk berbincang mengenai situs Bongal. Baik terkait dengan penelitian maupun pemanfaatan ke depannya. Pemanfaatannya. Ya, jadi mungkin kalau bisa dikasih tahu Mas ke teman-teman semua untuk kalau mau memantau, menyimak dan juga mengikuti perkembangan Museum Abad 1 Hijriah dan juga mengikuti perkembangan Museum Vansuri, itu bagaimana caranya? Bisa dilihat di mana aja, kanal-kanal medsosnya itu apa aja gitu. Kalau teman-teman penasaran dengan koleksi yang kita punya, jadi nanti bisa dilihat di website kita sultanetinstitute.com. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di situ. Kita ada nomor kontaknya juga. Kalau teman-teman yang dari Jawa, ya misalkan agak susah menuju ke Sumatera, ke situsnya langsung, bisa datang ke Solo. Ya, ke Solo nanti hubungi aja, kontak di DM boleh, langsung WA juga boleh kepada Mas Izur, pada saya, atau teman-teman yang kenal dengan anggota Sultanate Institute yang lain, monggo silakan. Kalau untuk Museum Abad 1 Hijriah sendiri, untuk akun medsosnya seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk Facebook fanpage Museum Abad 1 Hijriah, diketik aja langsung muncul otomatis. Itu langsung ada nomor kontak kita. Nanti kalau kesini silahkan kontak dulu. Jadi sudah banyak kan peneliti-peneliti kemarin, Mbak Agni kemarin ya terakhir ya. Ke sini dari Naples University Napoli untuk meneliti secara khusus untuk apa ini? Kayu kapal ya, peneliti BRIN juga, peneliti BRIN, koin-koin Islam seperti itu. Jadi Facebook Museum Abad 1 Hijriah. Kemudian di Instagram kita juga punya Museum Abad 1 Hijriah @Museum Abad 1 Hijriah. Langsung DM boleh kalau misalkan mau kesini atau melihat perkembangan museumnya melalui dunia maya ataupun melalui akun medsos kita, ada dua itu. Monggo silahkan. Kalau Museum Vansuri? Oh ya, nanti tolong Mas Admin dibikinkan di sini misalkan ya ada linknya ataupun apa itu logo-logo akun medsos kita. Kalau di Museum Vansuri kita juga ada Instagramnya nanti Museum Vansuri situs Bongal. Nanti diklik aja, ini sudah mulai aktif juga. Nanti di sana juga kita ada jam operasionalnya, teman-teman kalau di wilayah Tapanuli Tengah ataupun Sumatera Utara pada khususnya, nanti bisa menghubungi kontak tim kita yang ada di sana dari Pak Abbas. Nanti sudah ada nomornya di sana, atau langsung di Google Map. Di Google Map juga bisa. Nanti teman-teman masukkan aja keyword Museum Vansuri situs Bongal. Nanti langsung ada di situ, ada kontaknya penanggung jawab juga kita di sana. Mau tanya-tanya dulu boleh, langsung berkunjung juga boleh. Tetapi memang kalau untuk Museum Abad 1 Hijriah kita batasi tidak lebih dari 10 orang misalkan. Tapi kalau di Museum Vansuri monggo, mau berapa orang. Kemarin terakhir kunjungan ada 50 orang dari teman-teman SD Pinangsori ya. Kemarin ada di situ. Jadi monggo, kita terbuka untuk teman-teman, silahkan yang mau mengetahui koleksi kita, belajar tentang sejarah interaksi dunia Islam di awal, masa-masa awal dengan Nusantara, semuanya ada di Museum Vansuri situs Bongal maupun Museum Abad 1 Hijriah. Kita tunggu. Ya, baik, pada teman-teman bisa mengunjungi ya, silakan mengunjungi kedua museum yang kami kelola, baik Museum Abad 1 Hijriah dan juga Museum Vansuri, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sigli. Ya baik, paling itu dulu ya Mas ya, yang dulu kita obrolkan dalam podcast episode kali ini. Nanti ke depan kan juga kemarin dari teman-teman minta request ini ya, dibedah
koleksi kita yang utama. Nanti kita akan bedah satu-satu berdasarkan tema masing-masing. Misalkan koin akan kita bedah sendiri, kemudian resin kita bedah sendiri, keramik yang di belakang kita ini nanti juga akan kita jelaskan secara masing-masing dalam episode podcast yang lain, Mas Isur. Ya, nanti di episode ke depan ada tema-tema yang membahas tentang koleksi museum. Iya, siap. Jadi nantikan teman-teman, pantau terus dan juga simak terus podcast Sultan Institute di kanal YouTube Sultanate Institute. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Bisa juga saran tema dan juga pembahasan di komen kanal YouTube kita. Terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.